Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun kita sudah menuntut ilmu, jangan sampai kita lalai, tetap kita harus berhati-hati. Jangan sampai ilmu yang kita miliki menyebabkan kita menjadi sombong. Karena itu juga perangkapnya setan. Awak mulu walim saiki, awak mulu ahli ibadah saiki. Lihatan di sekitarmu dulu, para tetangga itu lu gak ono tangi jam luru, gak ono terus adus seperti awakmu itu gak ono. Kemudian dia mulai sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, terus dikir sampai jam 4 sampai subuh, gak ono seperti awakmu. Delok wis, kamu pemuda yang tangguh, kamu dipuji-puji oleh setannya. Hati-hati, tugasnya setan kompak satu dengan yang lain. Ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul, perkataannya manis, janji-janjinya juga manis. Namun ingat, perkataan mereka yang manis guru rohanya tipuan belaka. Hati-hati. Gak ono seumuran awakmu itu, umur 15, 16, 17 gak ono sudah ahli tahajud, sudah ahli hajat, sudah ahli tasbih, gak ono. Delokon pasti lagi ngorok mereka. Seumuran awakmu lu, umur 15, 16, 17 pada tidur pula. Awakmu hebat pol. Walaupun yang tuwek-tuwek yang sudah umur 60 pada molor kabeh, pada turu. Awakmu pol disenangi, dicintai oleh Allah. Allah itu lebih cinta, lebih demen kepada pemuda yang tangguh seperti awakmu. Wah, terus dicicili terus, dibisiki terus oleh jin, oleh setan dari bangsa jin. Yuhi, membisikkan mereka, wa'duhum ila ba'din, dengan cara apa? Zuhrufal qauli, dengan perkataan yang manis. Akhirnya sombong karena ibadahnya, sombong karena tahajudnya, sombong karena sholat hajatnya, sombong karena panjang wiridannya, sombong karena menuntut ilmunya yang serdep, ikut pengajian tiap subuh. Makanya kita harus tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai kita terperangkap oleh bujuk rayuan setan. Ngaji, ngalim, akhirnya merasa tidak ada yang lebih alim daripada dirinya. Juga hati itu perangkap setan. Zuhrufal qaul, perkataan setan yang manis, perkataan yang manis, yang indah, yang dirangkai oleh setan. Padahal guru roh, padahal itu semua hanya tipuan. Hati-hati, tetap waspada, tetap bertasbih kepada Allah, tetap mensucikan jiwa kita dari jiwa-jiwa kesirikan, dari jiwa-jiwa kekafiran. Jangan sampai bisikan-bisikan setan tembus ke dalam hati fuad kita, yang akhirnya kita tidak akan beriman kepada adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian mereka ridho, senang mereka, dan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kebiasaan-kebiasaan kafir mereka, kebiasaan-kebiasaan syirik mereka yang sudah menjadi watak. Hati-hati, minta kekuatan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat sombong.
الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhahu fis dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan bi 'adlihi wa qa'im bil zawali mawdi'a min al-bidal wa lakal hamdu wal minad wa zarahu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanaza'an wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa dalilul qalbi 'ain dahri hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurumi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan ya Rabbi bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am
112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwash syayatinal ins aduwwan lisyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ala ba'din zukhrufan ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayyatin adu beninan jam do aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'du wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura zukhrufal qawli ghurura zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian itulah, ja'alna, menjadikan kami, likulli nabiyyin, pada setiap para nabi, aduwan, musuh, sayatina, yaitu setan, al-insi, dari bangsa manusia, wal jinni, dari bangsa jin, yuhi, membisikkan mereka, ba'duhum, sebagian dari mereka, ila ba'din, kepada sebagian lainnya, zuhrufal qawli ghurura, zuhrufah, mengemas indah, al-qawli, dengan perkataan, ghurura, yang menipu. Walau syaa rabbuka, dan seandainya menghendaki rabbuka, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, ma fa'aluhu, tidak melakukan mereka terhadapnya. Fadharhum,
maka tinggalkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi setelah dijelaskan, setelah diceritakan kaum kafir, kaum musyrik yang menolak terhadap ajakan dari para nabi, para utusan, yang mengentengkan ajakan dari para nabi, para utusan, dengan cara mereka dengan meminta bukti-bukti nyata, bukti-bukti konkret tentang kekuasaannya Allah berupa mukjizat. Namun walaupun itu dituruti, sampai para malaikat diturunkan oleh Allah untuk meyakinkan orang musyrik, untuk meyakinkan orang kafir, tetap mereka tidak akan beriman. Sampai orang yang sudah mati disuruh ngomong kepada mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Sampai yang terekstrim, wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula, sampai dikumpulkan atas mereka semua yang mereka inginkan, semua yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah, tetap makanu liyu'minu, tetap mereka tidak akan beriman. Memang kata-katanya manis, janji-janjinya manis, namun mereka tetap tidak akan beriman. Coba dong buktikan satu saja mukjizatnya Allah. Setelah dibuktikan, tetap mereka tidak beriman. Kaumnya Kanjeng Nabi Musa, setelah dibuktikan dengan mukjizat tongkatnya menjadi ular raksasa, tetap mereka tidak beriman. Tongkatnya Kanjeng Nabi Musa dipukulkan ke lautan, lautannya membelah menjadi dua untuk menyelamatkan dari kejaran Fir'aun, tetap mereka tidak beriman. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, tetap mereka tidak beriman. Si kurang piye, kurang yo opo. Itu yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad gelisah, menjadi beban pikiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, harus piye dong, saya mohon agar ditampakkan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Allah mengabulkan permintaan engkau, maka gunung Uhud, Jabal Uhud akan dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti mukjizat yang luar biasa. Namun perjanjiannya, tatkala Jabal Uhud dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka tetap tidak beriman, maka azab akan turun.
maka akan dilaknat oleh Allah secara langsung, atau membiarkan mereka tetap apa adanya sampai mereka akhirnya bertaubat. Suruh pilih oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad menjadikan gunung Uhud menjadi emas. Namun apabila mereka tetap tidak beriman, maka laknat akan turun secara langsung, seperti kaum-kaum para nabi sebelumnya. Atau tetap saja engkau berdakwah, membiarkan mereka, siapa tahu pada akhir hayat mereka, di akhir hayat mereka bertaubat kepada Allah. Itulah keulas hasian kanjeng Nabi Muhammad memandang umat ini dengan penuh pandangan kasih dan sayang. Kanjeng Nabi Muhammad memilih menunggu taubatnya mereka. Tidak jadi mengiyakan menjadikan gunung Uhud, Jabal Uhud menjadi emas. Kalau jadi emas, sedangkan umatnya, kaumnya tidak beriman, maka laknat Allah akan langsung turun. Itulah gambaran bagaimana seorang nabi, seorang pemimpin harus sabar menghadapi kaumnya. Ini estafet kepemimpinan mulai dari nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya juga sama. Setelah diberi mukjizat oleh Allah, tetap kaumnya tidak beriman. Sampai akhir hayat kanjeng Nabi Muhammad pun di kota Mekah, di kota Madinah tidak menjadi Islam semua, akan tetapi ada sebagian yang masih kafir, ada sebagian yang masih musyriknya. Wa kadzalika, demikianlah yang terjadi pada masa kanjeng Nabi Muhammad, pada masa para nabi sebelumnya. Semuanya akan diuji. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah Allah menjadikan pada setiap nabi, pada setiap para nabi, aduwan, musuh-musuh. Jadi setiap nabi pasti punya musuh. Musuhnya kanjeng Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Musuhnya kanjeng Nabi Musa, Fir'aun. Pasti ada musuh-musuhnya, pasti ada pengkhianatnya. Pengkhianat ini, musuhnya ini namanya Sayatina, yaitu setan. Sampai sekarang musuh dari para ulama, musuh dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad sampai yaumil kiamah adalah setan. Karena setan menginginkan semua umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi temannya, menjadi teman akrabnya untuk sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Itu visi dan misinya setan. Sedangkan setan ada dua jenis. Yang pertama al-insi, setan dari bangsa manusia. Yang kedua wal jinni, dan setan dari bangsa jin. Jadi setan itu ada dua jenis, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin yang tidak kelihatan. Sama-sama ingin menjerumuskan umatnya kanjeng Nabi Muhammad
menjerumuskan ke lembah dosa dan nista, dan akan diajak digiring mereka semua untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Makanya kita diperingatkan di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat, tugasnya mereka, tugasnya setan adalah membuat kita was-was. Dengan cara apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi, membisikkan setan, ba'duhum ila ba'din, sebagian dari mereka kepada mereka yang lainnya, sebagian dari kelompok kepada kelompok yang lainnya. Jadi setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin ini kompak. Ada yang menjadi intel, yang nggak kelihatan, yaitu dari bangsa jin. Ada juga yang dari bangsa manusia, yang manis, perkataannya manis, janji-janjinya manis. Itu semua perangkap untuk menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad terjebak untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Dengan cara apa? Zuhrufal qauli gururo. Zuhrufal qauli, dijadikan indah perkataannya, dijadikan manis perkataannya, namun kenyataannya gururo. Perkataan yang manis, perkataan yang indah itu ternyata gururo, adalah menipu. Perkataan yang manis adalah tipuan dari setan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita tergoda oleh rayuan, bisikan dari setan, baik dari bangsa manusia juga dari bangsa jin yang tidak kelihatan. Manis rayuannya, manis perkataannya, janji-janjinya manis, motivasinya luar biasa untuk menggelincirkan keimanan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan sampai kita tergoda, sampai tergelincir dari keimanan kita. Kalau kita sampai tergelincir, maka kita akan menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Jelas, kalau orang yang sudah keluar dari agama Islam, dia akan berbondong-bondong bersama setan menuju kepada neraka Jahannam. Na'udzubillah. Jadi setan ini kompak. Setan dari bangsa manusia sebagai pemanis kata, perkataannya manis, janji-janjinya manis, oke lah. Sedangkan dari bangsa jin itu sebagai intelnya, pencari informasi, apa sih yang membuat orang ini jatuh cinta, apa sih yang membuat orang ini mau mengikuti rayuan-rayuan kembal dari setan yang bangsa manusia ini. Kompak satu dengan yang lainnya, kompak. Ba'duhum ila ba'din, yang bagian satu dengan bagian yang lainnya kompak. Untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia. Dengan cara apa? Zuhrufal qauli gururo. Zuhrufal qaul, dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang manis. Setan-setan dari bangsa jin, setan-setan dari bangsa manusia ini untuk menggelincirkan manusia. Ternyata dibalik zuhrufal qaul, dibalik keindahan perkataannya, dibalik keindahan ucapannya itu, ternyata gururo, adalah tipuan belaka. Makanya kita harus
hati-hati jangan sampai kita silau terhadap gemerlapnya dunia. Kita silau terhadap gemerlapnya dunia. Itu salah satu perangkap dari setan ya. Kita gemerlap, kita gelap, silau dengan gemerlapnya dunia sehingga kita melupakan ibadah kepada Allah. Walau syaa rabbuka, dan seandainya menghendaki Rabbuka Tuhan engkau ya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ma fa'aluhu, tentunya mereka tidak akan melakukan itu semua, tidak akan mereka ajakan rayuan dari setan yang ternyata mereka niatnya untuk menipu. Ma fa'aluhu, maka mereka tidak akan melakukan mereka, tidak akan menghiraukan mereka dari ajakan, bisikan, rayuan setan. Ternyata mereka tetap melakukan, tetap mereka dalam pendiriannya karena sudah menjadi kebiasaan perbuatan setan yang mereka ikuti. Perbuatan yang mereka ikuti adalah perbuatan setan yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati manusia, yang akhirnya mereka mempertuhankan hawa nafsunya yang mereka pertuhankan. Kalau pancet setelah engkau memberi peringatan, mereka tetap dalam pendiriannya, dalam kebiasaannya, fadarhu, maka tinggalkan mereka, gak usah paten direken, tinggalkan mereka. Wa ma yaftarun, terhadap apa yang mereka ada-adakan, yang mereka dustakan. Biasa kalau sudah jadi kebiasaan, wangil pol, sulit pol untuk merubahnya. Kecuali kita sungguh-sungguh untuk melawannya, kita sungguh-sungguh untuk berjihad memeranginya, beribadah kepada Allah, dilawan itu. Sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh menghindar, menjauhi dari bisikan setan, dari ajakan setan. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah, kita tawakal ala Allah, pasti Allah akan membantunya. Walitasgha ilaihi, dan kebanyakan dari mereka walitasgha ilaihi, mereka cenderung ilaihi kepada ajakan setan, kepada zukhrufal qaul, kepada ajakan dari perkataan yang manis, perkataan yang indah, janji-janji manis, janji-janji indah, namun tak seindah janji-janji dari para dewa, janji-janji indah dari para politikusnya, janji-janji indah sebelum dipilih, setelah terpilih hilangnya. Hati-hati kalau kita ingkar janji, kita termasuk dalam komplotan setan. Karena mereka zukhrufal qaul, perkataan manisnya, janji-janji manisnya ternyata hanya tipuan belaka, hanya bohongan. Nanti aku kalau jadi, kalian semua di desa A ini akan kami bantu, akan kami bangunkan sekolah yang besar untuk menampung anak-anak yang tidak mampu. Setelah jadi anggota dewan, mereka ingkar janji. Setelah dinasihati, kapan sih aku berjanji? Mana buktinya? Nanti ditanya buktinya.
ada hitam di atas putih dah. Yang gak ono Pak, biyen jenengan dulu manis kok perkataannya, manis kok janji-janjinya, kok sekarang kok malah menghindar, pura-pura lupa. Wa ma yaftaru. Mereka enjoy dengan apa yang mereka ada-adakan, mereka dustakan. Walitaswa ilaihi, dan kebanyakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ilaihi cenderung tertarik ilaihi kepada ajakan janji-janji manis dari setan. Apanya yang dicenderungkan, apanya yang diajak? Afidatul ladina, afidah hati fuad, hati kecilnya, hati nuraninya yang mengajak, tembus bisikan setan, tembus ke hati fuadnya. Alladzina, orang-orang yang la yu'minuna bil akhirati, yang tidak mau beriman kepada hari kiamat. Makanya pastinya orang yang beriman kepada hari kiamat, pastinya mereka akan berkata yang baik, yang jujur, yang benar. Kalau tidak beriman kepada hari akhirat, pasti mengada-ngada, puju igururo, hanya menipu. Perkataannya manis, ternyata penipu. Bibirnya manis, perkataannya manis, ternyata hatinya penipunya. Waliyardahu, dan mereka ridho kepadanya, mereka senang, ridho kepada ajakan-ajakan dari janji-janji manis, dari perkataan-perkataan manis, perkataan-perkataan indah. Mereka senang, mereka ridho. Waliyaktarifu mahum muftarifu, dan mereka tetap mengerjakan mereka apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka akan tetap mengerjakan, tetap melakukan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan. Makanya wangil, sulit kalau sudah menjadi watak, sulit. Mengobati watak lebih sulit dari mengobati batuk. Kalau sudah menjadi watak, sudah jadi kebiasaan, wangil untuk dirubahnya. Bahkan ada istilah bahwa setan sekarang banyak yang menganggur. Kenapa kok setan banyak yang menganggur? Karena manusianya sudah melebihi dari setan. Jahatnya itu, jahat pol sekarang. Pembunuhan dimutilasi, kupingnya dipotong duluan, matanya dicongkel, hidup-hidup itu. Membunuh orang dengan cara mutilasi, jarinya dipotong, diikat tangannya, kakinya diikat, terus jari jemarinya dipotong pakai tang. Berarti kan jahat pol. Kakinya dipotong pakai tang, kadang dibakar, hidup-hidup dibakar. Banyak contohnya. Para begal, para pencuri yang tertangkap dimutilasi, kadang dipukuli, kadang dibakar.
Kadang kupingnya dipotong pelan-pelan, yang kanan, yang kiri, hidungnya dipotong, bibirnya dipotong, matanya dicongkel, hidup-hidup. Terakhir baru digorok lehernya. Ada juga anak juga yang bunuh orang tuanya karena nggak dibelikan sepeda motor, bapaknya digorok lehernya. Udah jahatnya nemen, jahatnya pol. Ada juga yang viral, anak nggak dibelikan HP, ibunya ditendang kepalanya, ditek kepalanya. Viral masuk ke TV. Kemudian 2 bulan kemudian ibunya mati. Ya, kalau memaafkan ibunya, kalau nggak memaafkan menjadi anak durhaka. Di dunia pasti sengsara. Anak durhaka itu azabnya di dunia sudah diberikan oleh Allah, apalagi besok diomil kiamat. Makanya kalian harus menjadi anak yang tangguh. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan, perlakuan-perlakuan yang buruk yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat. Contohnya apa? Bohong itu remeh, namun ternyata semua penyakit itu asalnya dari berbohong. Ternyata bohong itu kakek moyangnya dosa. Bohong itu kakek moyangnya penyakit. Makanya jangan berbohong. Sudah kebiasaan nih Pak, sudah kebiasaan Gus, sudah kebiasaan Yai dilawan. Jangan berbohong. Kalau sudah berbohong, nanti hatinya gelap, wajahnya gelap, peteng. Cahaya petunjuk dari Allah tidak akan menembus ke dalam hatinya, malah yang menembus bisikan dari setan. Hati-hati, setan ini adalah anak buahnya dari iblis. Sedangkan iblis beserta guru-gurunya ini punya dendam kepada yang namanya manusia. Punya dendam. Kenapa kok dendam? Tatkala disuruh sujud oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para malaikat termasuk jin, ternyata dari bangsa jin tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena mereka sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia daripada Adam pada saat itu. Hal ini termaktub di surat Al-Baqarah ayat 34. Di mana ayatnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi awalnya dari situ diperintahkan oleh Allah kepada seluruh malaikat. Karena awalnya iblis ini ahli sujud, ahli taat kepada Allah. Dimanapun tempat, semua pernah disujudi oleh iblis. Saking tawaduknya iblis pada saat itu, saking taatnya iblis pada saat itu. Jadi levelnya udah level malaikat. Luar biasa iblis.
ahli sujud iblis. Namun ketika suruh sujud, suruh menghormat kepada kanjeng Nabi Adam alaihissalam, iblis itu tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Merasa dirinya lebih baik daripada Adam, lebih mulia daripada Adam. Itu namanya takabur, itu namanya sombong, merasa dirinya lebih besar, lebih mulia, lebih alim daripada orang lain. Hati-hati. Apakah ada jiwa-jiwa iblis di dalam hati kita, menganggap diri ini lebih mulia daripada orang lain, menganggap diri ini lebih alim daripada orang lain, menganggap diri ini lebih hebat daripada orang lain? Kalau ada, berarti benih-benih jiwa iblis sudah bersemayam di dalam jiwa kita. Makanya hati-hati, karena setan yang membisikkan langsung ke dalam hati itu dari bangsa jin, tidak kelihatan ya. Kalau ada setan dari bangsa manusia mengajak kita untuk bermaksiat, kita tolak bisa. Maksa, kita bacakan ayat kursinya. Tak mempan, kursinya kita lemparkan ya. Itu kalau setan dari bangsa manusia. Kalau setan dari bangsa jin, bacakan ayat kursi, mereka kabur. Namun kalau setan dari bangsa manusia, tak cukup dibacakan ayat kursi, namun harus dilempar pakai kursinya. Hati-hati. Menolak kebenaran itu namanya takabur. Menolak kebenaran itu namanya takabur. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Sombong itu, takabur itu, batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada jiwa di dalam hati kita menolak kebenaran, bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah, wahyu dari Allah disampaikan kepada kita menolak kebenaran itu, berarti kita termasuk orang yang sombong, yang takabur. Dan tatkala di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa meremehkan manusia lainnya, itu tandanya kita sudah mempunyai jiwa sombong yang bersemayam di dalam dada kita. Makanya hati-hati. Tatkala ada orang datang menasihati kita, baik secara langsung maupun dengan perbuatan, baik secara lisan, perbuatan, datang kepada kita, kemudian kita menolaknya karena menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, berarti kita sudah terjangkit penyakit sombong. Makanya hati-hati. Tatkala kita sudah meremehkan manusia, tatkala kita meremehkan saudara kita dan menolak kebenaran yang ada, berarti kita sudah terjangkiti virus sombong, penyakit sombong. Makanya hati-hati ya. Iblis beserta krunya yang namanya setan ini tidak suka kepada kita yang sering mendawamkan atau membiasakan untuk mengaji, menuntut ilmu, enggak senang pol.
Makanya dilambangkan likulli nabiyyin aduwan. Setiap para nabi itu pasti ada musuh yang namanya syayatin, yang namanya setan. Sedangkan para pencari ilmu itu adalah calon-calon ulama. Sedangkan ulama warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Makanya kita tatkala kita sergap bersemangat untuk mengaji, menuntut ilmu, mencari ilmu, setan itu tidak senang. Setan itu menjadi musuhnya ya. Karena kita para ulama yang mengajarkan ilmu itu adalah menjadi bagian dari musuhnya setan. Setan itu menjadi musuhnya para ulama karena para ulama itu pewaris dari para nabi saja dimusuhi, apalagi ulama. Nabi aja yang sudah derajatnya tinggi aja dimusuhi, gak ono beti-beti belas, apalagi ulama musuh. Makanya tatkala kalian mengaji, setannya wakil ya. Setannya juga banyak. Ada yang niup-niup mata ya. Sampai diem-diem gak bisa melek ya. Itu setannya itu ya. Setan dari bangsa jin. Ditiup-tiup matanya, diem-diem akhirnya hilang ya. Gak sadar alias ketiduran ya. Walaupun kita sudah menuntut ilmu, jangan sampai kita lalai. Tetap kita harus berhati-hati. Jangan sampai ilmu yang kita miliki menyebabkan kita menjadi sombong. Karena itu juga perangkapnya setan. Awak mulu walim saiki, awak mulu ahli ibadah saiki. Lihatan di sekitarmu dulu, para tetangga itu lu gak ono tangi jam dulu, gak ono terus adus seperti awakmu lu gak ono. Kemudian dia mulai sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, terus dikir sampai jam 4 sampai subuh itu gak ono seperti awakmu. Delok wis, kamu pemuda yang tangguh, kamu dipuji-puji oleh setan ya. Hati-hati tugasnya setan, kompak satu dengan yang lain. Ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul, perkataannya manis, janji-janjinya juga manis. Namun ingat, perkataan mereka yang manis guru rohanya tipuan belaka. Hati-hati. Gak ono seumuran awakmu lu, umur 15, 16, 17 gak ono. Sudah ahli tahajud, sudah ahli hajat, sudah ahli tasbih gak ono. Delokon pasti lagi ngorok mereka. Seumuran awakmu lu, umur 15, 16, 17 pada tidur pula. Awakmu hebat pol. Walaupun yang tuwek-tuwek yang sudah umur 60 pada molor kabeh, pada turu. Awakmu pol disenangi, dicintai oleh Allah. Allah itu lebih cinta, lebih demen kepada pemuda yang tangguh seperti awakmu. Wah, terus diceceli terus, dibisiki terus oleh jin, oleh setan dari bangsa jin. Yuhi, membisikkan mereka, wa'duhum ila ba'din, dengan cara apa? Zuhrufal qauli, dengan perkataan yang manis. Akhirnya sombong karena ibadahnya, sombong karena tahajudnya, sombong karena sholat
hajatnya, sombong karena panjang wiridannya, sombong karena menuntut ilmunya yang sergap, ikut pengajian tiap subuh. Makanya kita harus tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai kita terperangkap oleh bujuk rayuan setan. Ngaji, ngalim, akhirnya merasa tidak ada yang lebih alim daripada dirinya. Juga hati itu perangkap setan. Zuhrufal qaul, perkataan setan yang manis, perkataan yang manis, yang indah, yang dirangkai oleh setan. Padahal guru roh, padahal itu semua hanya tipuan. Hati-hati, tetap waspada, tetap bertasbih kepada Allah, tetap mensucikan jiwa kita dari jiwa-jiwa kesirikan, dari jiwa-jiwa kekafiran. Jangan sampai bisikan-bisikan setan tembus ke dalam hati fuad kita, yang akhirnya kita tidak akan beriman kepada adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian mereka ridho, senang mereka, dan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kebiasaan-kebiasaan kafir mereka, kebiasaan-kebiasaan syirik mereka yang sudah menjadi watak. Hati-hati, minta kekuatan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat sombong. Karena penyakitnya di situ. Semua penyakit awalnya dari dusta, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan mukjizat-mukjizatnya Allah. Kalau sudah terperangkap oleh rayuan setan, karena saking alimnya, saking hebatnya, saking kayanya, saking ahli ibadahnya, kemudian ada jiwa-jiwa sombong, ada sifat-sifat sombong, yang itu semua tumbuh dari kebiasaan kita, yaitu dusta. Ya. Enak memang kalau bohong itu, ya. Ngelemis, ya. Indah bohong itu. Sudah dibuat indah oleh setan. Tatkala kita berkata bohong, sudah dibuat nikmat. Tatkala kita berkata yang bohong, berkata berghibah, memfitnah, itu namanya termasuk dari perangkapnya setan, yaitu diselipkan kata-kata bohong. Kalau bohong itu namanya fitnah. Kalau benar kenyataannya itu namanya ghibah. Makanya kita tetap hati-hati, itu semua perangkap setan. Kalau kita sudah mempunyai jiwa-jiwa sombong, berarti di dalam dada kita, di dalam jiwa kita sedang ada penyakit. Dan semua penyakit awalnya disebabkan oleh dusta. Semua penyakit awalnya disebabkan oleh berbohong. Itu semua namanya penyakit hati. Termasuk sombong karena ibadahnya, sombong karena ilmunya, sombong karena kepangkatannya, sombong karena kekayaannya. Itu semua penyakit hati. Namun ingat, semua penyakit hati itu awalnya disebabkan karena berbohong, berdusta, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalilnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum alimun bima kanu yakdzibun. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.